wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita hadir di tempat sekarang ini. Tidak lupa salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah nabi yang telah merobek-robek lambang kekafiran dan memberikan petunjuk bagi umat Islam. Adapun acara kita pada sore hari ini adalah Kampung Ramadan. Acara pertama, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara kita Fahmi. Dengan ini saya persilahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aidudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya penampilan nasyid dari santriwan dan santriwati SMP MB Serapang. Dengan ini saya persilakan. Sambutlah salam yang manis, salam yang paling indah. Sambutlah salam yang manis, salam yang paling indah, salam yang paling indah. Assalamualaikum, salam yang paling indah. Assalamualaikum.
all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan nasyid dari santriwan dan santriwati SMP Mesrapang. Mari selanjutnya kajian oleh Ayahanda Direktur SMP Mesrapang, Dr. Insinyur Haji Saya ulang, kajian oleh Ayahanda Direktur SMP Mesrapang, Dr. Insinyur Haji Muhammad Rais Rahmat Razak. Dengan ini saya persilahkan. Satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal khalaq, khalaqal insana min khalaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati yang insyaallah dimuliakan Allah dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk mengangkat satu tema kultum, yaitu tentang pena. Judul ini sangat singkat, sengaja saya ambil karena ini bicara tentang pena, bicara tentang kalam. Ini adalah makanan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pena, kalam sekarang ini adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kita. Kita bisa terhubung dengan sejarah masa lalu itu karena pena, karena kalam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pada awal mengangkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, seperti ayat yang saya sampaikan tadi. Di situ Allah lewat malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, allazi 'allama bil kalam. Nah, Allah mengajarkan kepada manusia dengan kalam. Jadi memang dari awal Rasulullah diingatkan bahwa Allah yang akan menuntun. Di situ ditegaskan tentang Allah mengajarkan manusia dengan kalam. Kalam, kalama, pena itu adalah kata yang kalau dilihat dari akar katanya berarti memotong sedikit untuk memperindah, untuk mempercantik. Nah, apa hubungannya kalam dengan arti yang tadi? Ananda sekalian yang saya hormati, bahwa tentu kita sehari-hari sering kita mendapatkan, kita disuruh untuk memotong kuku kita. Memotong sedikit kuku biar indah. Memotong sedikit rambut biar indah. Memotong sedikit tangkai bunga biar kelihatan indah. Itu. Jadi apa artinya sedikit untuk memperindah di sini? Itu kurang lebih menggambarkan tentang ilmu Allah, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh manusia. Kalau dikumpulkan, itu tidak ada artinya dengan ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
memotong sedikit untuk memperindah. Orang menulis, orang belajar, bercerita, yang diambil itu adalah tentu kutipan-kutipan. Diambil sedikit dari tulisan orang-orang sebelumnya. Diambil sedikit dari buku-buku yang dibaca. Memotong sedikit untuk memperindah. Nah, ananda sekalian, di dalam Al-Quran juga ditegaskan di dalam surat Luqman ayat 27. Di situ Allah mengatakan, seandainya pohon dan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini dipakai sebagai pena, kemudian air lautan digunakan sebagai tinta, ditambah lagi dengan 7 lautan, maka tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Poin apa yang kita mau ambil dari sini adalah bahwa ilmu itu bertebaran, ada di mana-mana. Allah sudah menyiapkan untuk kita memotong sedikit, untuk mengambil sedikit, untuk kita kuasai. Kemudian kita bisa memperindah kehidupan ini. Kehidupan ini akan lebih baik kalau kita banyak belajar, kita mempelajari ilmu-ilmu Allah. Nah, apa yang terjadi kalau orang manusia tidak bisa menulis, tidak bisa memotong sedikit dari ilmu Allah ini, maka tentu kerugian yang akan terjadi. Karena Allah sudah menyiapkan ilmu pengetahuan yang begitu luas. Kita hanya tinggal memotong, tinggal mengambil sedikit, kemudian untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Di awal tadi saya singgung tentang bagaimana pena atau tulisan bisa menghubungkan kita dengan sejarah masa lalu. Seperti kita ketahui ananda sekalian, tulisan mulai dikenal itu sejak 5.000 tahun yang lalu. 3.000 tahun lebih sebelum Masehi. Itu kalau kita hitung-hitung, Nabi Adam alaihissalam itu hadir di muka bumi ini antara 3.000 sampai 3.500 tahun sebelum Masehi. Sampai dengan kita sekarang ini. Nampak sekali bahwa setelah dikenal tulisan, setelah orang menggunakan pena, maka ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Peradaban berkembang dengan pesat. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak peduli? Tidak peduli dengan yang namanya pena. Kita yang ada di dunia pendidikan, yang ada di MBS sekarang ini, maupun yang ada di perguruan tinggi, tidak bisa lepas dari yang namanya pena. Karena dengan pena itulah orang akan mengenal kita. Orang akan tahu siapa kita. Sekarang di dalam dunia teknologi informasi, orang begitu gampang, dengan mudah bisa terkenal karena postingan-postingan, karena tulisan-tulisan. Makanya tidak salah, selembar kertas yang harganya murah akan naik harganya melambung apabila kertas itu diisi dengan tulisan-tulisan yang bermutu, diisi dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat, diisi dengan tulisan-tulisan yang bisa memberikan inspirasi, diisi dengan tulisan yang bisa memberikan motivasi. Kemudian bagaimana dengan kertas yang diisi dengan tulisan-tulisan yang sifatnya fitnah, provokatif, penyebarluasan kebohongan? Maka kertas itu tidak akan ada harganya. Harganya jauh lebih rendah. Bahkan kalau perlu kertas itu disembunyikan, dan bahkan kalau perlu dibakar. Inilah sebuah kertas yang kemudian menjadi buku, menjadi artikel, menjadi literatur, akan memiliki nilai yang tinggi kalau orang yang menulis dengan menggunakan pena, menulis dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang baik itu artinya kita menulis dengan berita-berita yang benar, bukan hoax, bukan kita memposting dengan tujuan untuk bagaimana menjatuhkan seseorang. Itulah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pentingnya sebuah pena.
pentingnya sebuah tulisan. Karena dengan tulisan itulah kita bisa terhubung dengan masa lalu. Dengan tulisan itu kita bisa berhubung dengan orang-orang yang ada di belahan dunia sana. Kita tidak perlu hadir di belahan dunia sana, tapi cukup kita dengan menulis. Karena memang Allah Subhanahu wa taala pada awal mengangkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, yang pertama ditekankan adalah Allah mengajar manusia dengan kalam, dengan pena, dengan tulisan. Sehingga kita yang ada di dunia pendidikan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak gemar menggunakan pena. Kemudian juga Imam Syafi'i pernah melantunkan syair terkait dengan pena. Imam Syafi'i mengatakan begini, ilmu adalah buruan dan tulisan adalah pengikatnya. Ikatlah ilmu dengan temali yang kuat. Merupakan kepicikan jika Anda telah menangkap kijang, lalu Anda lepaskan, kemudian berkeliaran di hutan belantara. Artinya apa? Bahwa ilmu pengetahuan yang kita miliki harus kita ikat dengan tulisan. Kalau kita tidak menulis, kita tidak mengikat dengan tulisan, maka ilmu itu akan berlalu begitu saja. Sedangkan Allah jelas-jelas mengingatkan allazi allama bil kalam, bahwa kita semua ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini adalah ilmu Allah yang kita bagi-bagi semua. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Masih terkait dengan pena. Apapun yang kita perbuat di muka bumi ini, sekecil zarah pun, sekecil atom pun, semua akan dicatat. Kalau itu adalah kebaikan, maka akan dicatat di dalam kitab kebaikan kita. Kalau itu adalah keburukan, kesalahan, maka akan tercatat dalam buku kita, buku hitam kita. Makanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Haqqah, surat 69 ayat 19 mengingatkan, adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Berbeda dengan orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kiri, maka dia akan berkata, alangkah bahagianya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan di muka bumi ini semua tercatat. Di hari kemudian nanti, masing-masing kita akan menerima catatan kebaikan, catatan keburukan, dan itu tidak bisa dihindari. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan segala apa yang ditulisnya. Jadi apapun yang kita tulis harus kita pertanggungjawabkan. Makanya hati-hati juga dalam menulis, hati-hati juga dalam membuat postingan, karena semua itu harus dipertanggungjawabkan. Coba bayangkan kalau postingan kita, apa yang kita tulis di dalam media sosial, kemudian postingan kita itu menyebabkan orang menjadi jahat, orang menjadi dendam, orang menjadi iri hati. Kira-kira siapa yang menanggung? Siapa yang menanggung dosa dari itu semua? Tentu kita yang menulis, kita yang memposting juga akan kena. Makanya di dalam media sosial kita harus bijak. Kita tidak boleh kalau ada misalnya seruan untuk meneruskan, kita harus hati-hati. Apakah yang diteruskan itu, berita yang disampaikan itu adalah berita yang benar? Karena kalau tidak, kita akan menjadi bagian dari penyebaran hoax, penyebaran berita-berita bohong. Jadi Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum media sosial ini muncul sudah memperingatkan kepada kita. 1400 tahun yang lalu, pada saat Rasulullah Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, Allah memang sudah mengingatkan. Allah mengingatkan kepada kita. Allah juga mengingatkan kepada kita, begitu pentingnya itu namanya pena. Begitu pentingnya itu menulis. Tentu, bagaimana orang-orang yang tidak menulis?
Ada beberapa kelompok manusia yang ada di muka bumi ini. Ada orang yang suka menulis dan membaca, kemudian berinteraksi. Ya, tentu ini yang bagus. Ada juga orang hanya suka membaca, tapi tidak bisa mengimplementasikan. Tidak bisa berinteraksi. Tentu ini agak buruk. Dan ada juga orang tidak bisa menulis, tidak bisa berinteraksi, tapi bisanya hanya memfitnah. Bisanya hanya mengambil, mengcopy paste tulisan orang, kemudian menyebarkan fitnah. Nauzubillah min salik. Inilah yang kita hindari, terutama anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati. Kesempatan kalian masih terbuka lebar. Jangan pernah berhenti untuk menggunakan pena. Jangan pernah berhenti untuk menulis. Bagi yang belum bisa menulis, belajarlah menulis. Karena dengan menulis itu, kita bisa menyambung. Sudah? Oke. Nah, jadi, tema pena ini, saya kira sangat penting buat anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati, harus bijak. Jangan kita menjadi penikmat-penikmat teknologi saja. Kita menjadi penerima saja. Marilah kita menjadi trendsetter yang membuat orang bisa lebih baik karena kita. Makanya yang punya pengetahuan, punya bakat menulis, dijaga baik-baik, dilatih terus. Menulis bisa dimulai dengan posting-posting. Menulis ya bisa mulai dengan mengulangi kembali apa yang kita ingat. Ada hadis Rasulullah mengingatkan kita pada saat, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita kenal adalah buta huruf, tidak mengenal tulisan. Tapi justru karena itulah makanya orang percaya bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, karena dia tidak mampu menulis dan membaca, tapi dia bisa menyampaikan pesan-pesan Allah lewat Al-Quran. Dia menyampaikan pesan-pesan lahiriah, pesan-pesan yang memang cocok dan cocok untuk masa depan. Dengan kelemahan itu, tidak bisa menulis, justru itulah orang percaya bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, betul-betul adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita semua yang diriwayatkan dalam At-Tirmizi. Rasulullah mengingatkan, mintalah bantuan tanganmu untuk mengukuhkan hafalanmu, yakni menulislah. Nah ini, Rasulullah memang dari awal menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengukuhkan hafalannya, yaitu dengan apa? Dengan menulis. Tulis. Kalau belum bisa merangkai kata, maka tulislah apa yang diingat. Kita kukuhkan hafalan kita dengan menulis. Tulis ulang, tulis ulang. Masyarakat muslimin wal muslimah rahimakumullah. Berapa menit lagi? Mana panitianya? Kultumnya jadi 20 menit. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Jadi terkadang karena bakat menulis itu, ya. Kenapa saya konsen di sini? Karena memang wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah, Allah terbuka, Allah terus terang kepada kita semua umat manusia bahwa Allah mengajarkan kita dengan pena, dengan kolam, dengan tulisan. Nah ini, Allah terus terang. Kemudian Rasulullah lagi mengingatkan kita, minta bantuanlah kepada tanganmu untuk menguatkan hafalanmu, yaitu dengan menulis. Kenapa mesti ke tangan minta tolong? Karena tangan inilah yang menggerakkan pena. Tangan inilah yang menggerakkan potolok. Tangan inilah yang menekan touch huruf-huruf sehingga kita bisa memposting. Tapi jangan lupa, siapa yang menggerakkan tangan? Kalau hakikinya yang menggerakkan tangan itu adalah pikiran. Pikiran kita, apa yang ada dalam isi kepala kita. Pikiran itu terbangun dari mana? Terbangun dari pengetahuan, terbangun dari pengalaman, terbangun dari apa kebiasaan-kebiasaan kita. Orang yang sering ikut taklim seperti ini, maka yakin saja pikirannya akan bagus. Kalau pikirannya bagus, makanya
tentu nanti juga akan menulis yang bagus-bagus juga. Orang yang pikirannya jelek, selalu menyimpang, pasti nanti menulisnya juga yang akan menyimpang. Penuh dengan fitnah, penuh dengan propaganda. Nah inilah, ujung-ujungnya kembali lagi. Mari kita memperbaiki pikiran kita. Mari kita memperbaiki pikiran kita, kemudian kita menuliskan apa yang ada di pikiran kita dalam bentuk tulisan. Kita menggunakan pena, kita menggunakan media sosial. Marilah kita menjadi orang-orang, kelompok orang-orang yang membuat tulisan-tulisan yang bermutu. Sehingga apa nantinya? Sehingga apa yang kita lakukan akan tercatat sebagai amalan-amalan kebaikan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema ini saya angkat sengaja di dalam bulan suci Ramadan ini supaya paling tidak kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa mengendalikan diri kita, baik yang gemar menulis maupun yang gemar memposting. Untuk hati-hati bahwa jangan lupa semua yang kita tulis itu, semua yang kita posting itu akan tercatat, tidak akan pernah hilang. Itu akan menjadi catatan kita. Pena bisa menjadi bukti kebenaran. Pena selain bisa menghubungkan kita dengan masa lampau, pena juga bisa membawa kita ke masa yang akan datang. Makanya anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati, gunakanlah jari-jarimu, gunakanlah tanganmu untuk menulis hal-hal yang baik. Kalau belum mampu merangkai kata, kuatkanlah hafalanmu dengan menulis kembali apa yang kamu ketahui. Paling gampang misalnya contohnya, Ananda hafal dengan rukun Islam, tulis ulang lagi rukun Islam itu. Sehingga apa yang Ananda tulis itu nanti akan menjadi bukti. Akan menjadi bukti nanti di hari kemudian. Kita akan diberikan 2 buku. Yang satu buku diserahkan ke tangan kanan dan yang satu diserahkan ke tangan kiri. Masyarakat muslimin wal muslimah rahimakumullah. Itulah beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Kenapa kita mesti menjaga pena kita? Kenapa kita mesti menjaga kalam kita? Karena apapun yang kita tulis, apapun yang kita buat, nanti akan kita pertanggungjawabkan. Nun wal kalami wa ma yasturun. Demi pena dan segala apa yang ditulis. Nasrul minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kajian dari Ayahanda Direktur SMP MB Serapang. Semoga kita dapat mendapat manfaat darinya. Dan kepada Ustadz kita ucapkan jazakallahu khairan. Acara selanjutnya penyerahan sertifikat dari Ibunda Maulana. Pemberian sertifikat penghargaan donatur buka puasa pada kegiatan Kampung Ramadan SMP MB Serapang tahun 2025 diberikan kepada Ibunda Hamidah. Mari kita akhiri acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri acara pada sore hari ini dengan membaca Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.